Dadi bolone iki dadi kekasihnya Rasulullah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan berdoa supaya menjadi orang-orang soleh. Ya, semakin soleh, semakin soleh, semakin soleh. Paling praktis sehabis wudhu ya. Habis wudhu di kamar mandi wudhunya atau di tempat wudhu, kemudian sudah keluar di tempat yang netral, nggak yang najis, menghadap ke barat, kemudian ndonga di antara doa yang pokok, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, satu, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang tobat, kemudian orang-orang yang bersuci lahir batin, yang terakhir jadikanlah saya sebagai orang-orang yang soleh. Lah nek bener kita ketika kita itu sampai akhirnya mencapai titik menjadi orang yang soleh, itu nanti dadi kekasih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal isrun wasamin wal isruna utawi cabang keimanan kang kaping 28 iku addu'a'u donga. Wala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Nabi pernah bersabda, ad-du'a utawi doa huwa ya doa iku al ibadatu ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rawahu riwayatake inggih hadis sinten Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim. Wad'u lan donga sapa sira Allah ing Gusti Allah ayyaj'alaka yen to ndadekake sinten Allah ing sira min shalihil mukminin setengah saking golongane pira-pira wong saleh wong mukmin. Takun mongko ana sapa sira iku waliya Rasulillah dadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makanya tak gawe judul ngaji malam hari ini, kalau dibuat judul itu namanya menjadi kekasihnya Rasulullah. Ayo Raub, dadi kekasih Rasulullah gelem ora Raub? Dadi bolone iki dadi kekasihnya Rasulullah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan berdoa supaya menjadi orang-orang soleh. Ya, semakin soleh, semakin soleh, semakin soleh. Paling praktis sehabis wudhu ya lho. Sakwise wudhu sok donga ora. Mboten to? Padha aku ya sok lali. Nah, tapi mari ngaji iki yo kelingan. Manfaatnya ngaji ini yo kelingan. Ketika habis wudhu di kamar mandi wudhunya atau di tempat wudhu, kemudian sudah keluar di tempat yang netral, nggak yang najis, menghadap ke barat, kemudian ndonga di antara doa yang pokok, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, satu, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang tobat, kemudian orang-orang yang bersuci lahir batin, yang terakhir jadikanlah saya sebagai orang-orang yang soleh. Lah nek bener kita ketika kita itu sampai akhirnya mencapai titik menjadi orang yang soleh, itu nanti dadi kekasih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi soleh ki ana loro. Ora soleh ngendi karo soleh ngendi, ora. Ora soleh keriting karo ora soleh rambutnya gondrong, ora. Soleh bimakna umum itu sing penting Islam. Ono hadis apa kae? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Orang itu ketika mati sudah terputus semua amalnya ketika apa itu jenengane kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, siji sedekah jariyah, yang kedua apa itu jenenge? Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ullah. La waladin sholihin yad'ullah, anak soleh yang mendoakan terhadap orang tua, ini adalah soleh secara umum. Pokoknya syahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu dia bisa mendoakan orang tua. Nah, soleh dimaksud dari kekasih Kanjeng Nabi itu soleh yang apa? Soleh yang khusus. Soleh yang khususnya gandengane nek donga apa iku? Donga kamilin habis salat tarawih itu, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Orang-orang utama itu para nabi, as-siddiqina, orang-orang yang benar, orang-orang yang memang benar 100% dalam amal,
dan ilmunya serta ibadahnya, kemudian wasyuhada orang-orang yang mati syahid, wasolihina dan orang-orang soleh. Wong-wong soleh ini soleh yang khusus. Soleh yang khusus itu seperti apa? Jarang sekali melakukan dosa. Kalau melakukan dosa, segera langsung bertobat. Itu wong soleh banget ini, soleh makna khusus ngono kuwi. Atau ana sik mengatakan alladzina yu'adduna huquqallah wa huquqal ibad. Ngibadai orang-orang yang bisa memenuhi secara seimbang hak-haknya Gusti Allah sebagai Tuhan dan hak-haknya sesama sebagai sesama makhluknya Gusti Allah. Itu ya berat. Kita itu kadang berteman dan yang lain sebagainya itu loh, untuk apik karo koncoe sik pilih. Sik pilih-pilih dan nah itu kita belajar yang seperti itu, minta kepada Allah menjadi orang-orang yang soleh dalam arti khusus, semakin benar lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama waliyyi angin pestine utawi waline ingsun Kanjeng Nabi. Angin pestine utawi kekasih ingsun Kanjeng Nabi iku Allah Gusti Allah wa sholihul mukminin lan wong soleh golongane wong kang iman. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang menjadi kekasihku itu hanya dua. Satu Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah orang-orang soleh dari golongannya orang yang beriman. Wa iyyaka lan wedya sira antakuna ing yen ta ana sapa sira ana iku miman saking wong lam yasal kang ora njaluk sapa man robau ing pangerane man fa inaman krana temen setune wong lam yasal kang ora nyuwun sapa man robau ing pangerane man ya faqat bakhilahu mongko teman-teman bakhil ya apa medit pelit sapa wong ing rob. Nah iki sewalike. Nek kita terhadap sesama manusia itu kalau minta-minta kan tidak baik. Tapi nek kita sama Allah kok tidak minta-minta, itu justru dianggap bakhil, dianggap apa itu jenenge? Bakhil apa? Medit pelit terhadap Gusti Allah. Semakin banyak meminta terhadap Allah, itu adalah semakin baik. Watasiu wal isruna utawi cabang keimanan kang kaping 29 iku adzikru eling ing Allah. Cabang keimanan yang ke-29 adalah zikir, ingat kepada Allah. Di antaranya waqulan ngucap sapa sira salasa marratin kelawan telu pira-pira ambalan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih fi ruku'ika ing dalem rukuk sira. Subhana maha nucikaken ingsun ing kelawan maha sucine Gusti Allah, Rabbi pengiran ingsun al azimi kang maha agung wa bihamdihi lan kelawan puji ing Allah, kelawan pujine Allah. Wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih lan zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana maha nucikaken sapa ingsun kelawan maha sucine Gusti Allah, Rabbi ing pangeran ingsun a'la kang maha luhur wa bihamdihi lan kelawan muji ing Allah. Fi sujudika ing dalem sujud sira. Oleh rezeki wedang. Mau le maca ping pira kuwi? Ping 3. Nek traweh le maca ping pira er? Puput traweh ora Put? Oh pas boten. Nek pas traweh le maca ping pira Put? Subhanallah Put. Kok wondal-wondal. Waqad dzahaba lan teman-teman wis berpendapat sinten Ishaq bin Rahweh. Ishaq bin Rahweh atau Rahuyah ila annal musalliya. Temen setune wong kang salat iku idzalam yakul ing dalem lalikane orang ngucap sapa musolli zalika ing mengkono-mengkono tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam rukuk dan sujud salasa marratin limaca kelawan telu pira-pira ambalan fi ruku'in dalam ruku'e musolli wa sujudilan sujude musolli ya lam tujzi mongko ora nyukupi apa salatuhu salate musolli. Bahkan ada ulama yang namanya Ishaq bin Rahuyah atau bin Rahweh yang menyatakan bahwa orang sholat kemudian dalam rukuk dan sujudnya kok tidak membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbil azimi wa bihamdi minimal 3 kali, sholatnya tidak cukup, ora sah.
Berarti salate dhewe kuwi salate tarawih ngono lho. Salate tarawih sik mukhtalaf antara sah dan tidaknya. Karena apa? Karena le maca ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ping sepisan. Mugane minimal witir kan tak kayak alon ngono ya. Minimal witir itu pelan. Nah, itu yang digawe itu namanya. Itu yang sedikit. Makanya kalau satu saja subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi dalam sujud dan rukuk iku cara salah sebagian ulama ora sah salat ngono iku. Tapi nek cara mazhab Syafi'i ya tetap sah. Bahkan ini tidak menjadi syarat kewajiban dalam salat. Sing penting salat iku cara mazhab Syafi'i itu makninah. Dadi kadang fikih iku dadi berbahaya ki yo ngene iki. Karena dengan fikih kita tahu batas minimal itu salate kepiye. Salatnya itu bagaimana? Apa iku jenenge? Batas minimal bacaan batas minimal rukuk bagaimana, batas minimal sujud bagaimana, batas minimal tahiyat bagaimana. At-tahiyatu lillah asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Mukanya ono tarawih cepet itu sebenarnya ya bener. Itu paket minimalis lah. Paket minimalis. Cara pergi, cara apa itu kita ke warung makan ngono ya, golek kuliner ngono. Utawa nggon puput golek seblak ngono ya, sik paling murah Mbak Puput. Iki sik istimewa, apa sik paling murah, apa sik istimewa. Aku sik paling murah. Sik paling murah, sik paling murah. Lah itu tidak apa itu namanya istilahnya. Cara mazhab Syafi'i tetap sah, tapi ada sebagian ulama yang berpendapat minimal dibaca 3 kali. Nah, cara Imam Al-Ghazali saelingku nangko bisa dicek ulang. Cara Imam Al-Ghazali kenapa 3 kali? Karena nek siji ki urung merasuk. Subhanallah subhanallah ki urung merasuk. Tapi saiki ya 3 kali. Nek tarawih kan berulang-ulang, dadi merasuk. Dadi merasuk. Seru zaman akhir iku ya dhewe. Ngwafihim wafilan iku tetep ing dalem zikir al istighfar utawi istighfar wastinabul lagwi lan ngedoi apa iku jenenge guneman nganggur. Nah, kita yang sering ini juga. Termasuk dari bagian zikir ingat kepada Allah adalah istighfar, minta ampunan kepada Allah. Wastinabul lagwi lan ngedoi guneman nganggur dan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Mukanya ketika tarawih iku saya biasa membaca astaghfirullahalazim iku ya njaluk ngapura tarawih koyo modele kaya ngono iku Gusti Allah. Ngono lho. Tarawih kula niku kayak minimalis Gusti Allah jenengan ngapura. Wastinabul lagwi dan menjauhi obrolan-obrolan yang tidak berguna, obrolan-obrolan orang gabut. Ayil kalami tegese guneman aladzi rupane guneman la manfaat kang ora ana manfaat iku maujud fi ing dalam aladzi fi dinin ing dalam masalah agama wa dunya lan ing dalam masalah dunya. Termasuk ingat kepada Allah adalah tidak melakukan pembicaraan yang tidak bermanfaat, tidak membawa keuntungan, baik itu keuntungan agama maupun keuntungan dunia. Barauf kok ngobrol iku prospek bisnisnya ngono lho Pak. Iku ora masalah Pak. Karena apa? Karena itu jelas menguntungkan. Kan ada keuntungan ngono lho. Wah, ada keuntungan. Contoh yang lain juga seperti itu. Nah, apalagi ngobrol ke masalah ilmu, jelas insya Allah banyak keuntungannya, keuntungan sifatnya agama. Yang ke bisnis keuntungan ya bisa agama, bisa keuntungan yang sifatnya duniawi. Ora masalah, sing penting untung, yang penting cuan. Ya ta, sebenarnya kerja lembur apa kayak kuda, yang penting cuannya ada. Kerja lembur kayak kuda, yang penting cuannya ada. Sapa iku jenenge? Fuji. Aku ya sok ndelok andarane kok. Pengikutnya Fuji. Pengikutnya Fuji. Nah itu ada. Terus kita kan sering ngobrol obrolan-obrolan tak berguna. Nah, itu nek kita balik teori yang dulu, pokoknya teori awal-awal nang kitab Al-Futuhatul Madaniyah ini
segala hal pokoknya itu masih dalam sifatnya itu masih boleh, kategorinya adalah perbuatan yang boleh, ucapan yang boleh, diniati ibadah, niati golek hiburan, ora apa-apa. Wong PS iso gawe ngibadah kan ya Pak Rauf, diniati golek hiburan. Tapi li ngobrol hiburan kok terlalu banyak. Nah, itu pertanyaan iku. Wal Qur'an utawi Qur'an iku afdhalul wa utama min sairi dzikri tinimbang saking zikir. Qur'an lebih utama daripada seluruh zikir. Ya kecuali zikir-zikir khusus di tempat khusus. Cara setelah habis sholat ya paling utama ya tetap zikir setelah sholat. Habis wudu paling utama ya zikir setelah wudu. Wa huma utawi Al-Qur'an Al-Qur'an lan zikir iku afdhalul wa utama minad doa tinimbang saking doa haitsu lam yusra' ing dalem sekirane ora den syariatake apa doa. Membaca Al-Qur'an dan zikir mengingat Allah itu lebih utama daripada berdoa sekira doa itu tidak disyariatkan. Nek fahamku tidak disyariatkan pada waktu khusus itu. Contohnya di posisi normal membaca Quran dan zikir bismillah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kemudian zikir Allah la ilaha illallah dan seterusnya, itu lebih baik daripada orang sibuk berdoa kan. Tapi ketika kita itu sehabis sholat, tapi ketika kita itu atau apa ya mau makan umpamanya mau makan, sebelum makan itu antara membaca Al-Quran, zikir, la ilaha illallah dengan Allahumma barik lana ya lebih utama Allahumma barik lana. Saat itu masa arak mangan deres yasin saya kan kesuwen. Maka keutamaannya itu ya lihat-lihat konteksnya seperti apa. Semuanya ada waktunya, semuanya ada yang kalau kita teliti ada doanya.